معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzrahu ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi mab'utsa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih sempat menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat Jumat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini membawa rahmah bagi kehadiran kita insyaallah. Dan tak lupa kita haturkan salawat dan taslim kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu menuntun umatnya dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat judul khutbah, yaitu nasihat Umar bin Khattab kepada kita semua. Qala Umar radhiyallahu anhu mengatakan, man taraka fudulal kalami munihal hikmah. Kata Umar radhiyallahu anhu, barang siapa yang dapat meninggalkan ucapan yang berlebih-lebihan, maka dia akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hikmah. Jadi banyak di antara kita sekalian ketika berucap tidak terkontrol sehingga melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak sudah tak tahu diri, orang tua sudah tidak tahan emosi. Siapa saja yang ada di depannya, dialah yang merasa hebat, dan ucapannya itu sungguh di luar dugaan, karena dialah yang mengaku dirinya lah yang paling hebat ketika dia bercakap-cakap dengan seseorang. Olehnya itu, wahai bapak-bapak sekalian, mari kita meninggalkan ucapan yang berlebih-lebihan. Insya Allah, maka Allah akan memberikan hadiah kepada orang tersebut berupa hikmah. Yang kedua, kata Umar radhiyallahu anhu, wa man taraka fudulan nasari munihal khusu'al qalbi. Barang siapa yang dapat meninggalkan penglihatan yang berlebih-lebihan, maka dia akan diberi hadiah berupa kekhususan di dalam hati. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah,
Banyak di antara kita penglihatannya sudah tidak terkontrol. Apa yang dilihat itulah yang disanjung. Apalah yang disanjung itulah yang dipuja. Dia melihat perempuan cantik, dia puja perempuan itu. Dia melihat barang yang cantik, maka dia ingin memiliki barang itu, walaupun dia tidak mampu memilikinya. Apapun yang dia lihat itu serba berlebih-lebihan. Maka ingat, wahai bapak-bapak sekalian, barang siapa yang meninggalkan penglihatan yang berlebih-lebihan, maka dia akan diberi hadiah berupa kekhususan di dalam hati atau kenerangan di dalam hati. Bapak-bapak sekalian, sama saja bagi kita banyak harta ataukah tidak, itu akan cepat juga habis. Ketika kita memiliki harta, maka terkadang kita tidak tahu kenapa sampai secepat itu habis di badan kita. Begitu juga kalau kita memiliki sedikit harta, maka itu juga akan bermanfaat dan kita bisa, yaitu khusyuk di dalam hati, artinya tenang hati kita karena tidak banyak yang dipikirkan. Nasihat Umar yang ketiga kepada kita sekalian, wa man taraka fudulat ta'ami munihat lazzata ibadati. Barang siapa yang dapat meninggalkan makan yang berlebih-lebihan, maka dia diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan di dalam beribadah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkanlah ketika misalnya kita ambil contoh waktu kita berbuka puasa, kita makan berlebih-lebihan. Apa yang ada di depan kita, kita habiskan. Apa makanan yang disajikan oleh istri kita, kita habiskan. Apa minuman yang ada di depan kita, kita habiskan. Sampai pada saat itu kita sulit untuk bernapas. Dan pada saat salat pun, maka lebih tinggi nafas kita dibanding dengan bacaan yang teratur. Olehnya itu Umar radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, barang siapa yang dapat meninggalkan makan yang berlebih-lebihan, maka insya Allah dia diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan di dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Itu adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di muka bumi ini, yang sering ditakutkan oleh manusia-manusia yang banyak, yaitu tercinta dengan harta benda, dengan kenikmatan-kenikmatan semua. Pesan Umar radhiyallahu anhu yang keempat kepada umat manusia, wa man taraka fudulat dahiki munihal haibah. Barang siapa yang dapat meninggalkan tertawa yang berlebih-lebihan, maka dia diberikan perasaan takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita tidak puas apabila jumpa dengan kawannya, dia membuat lelucon, dia membuat tertawa, padahal tawa itu tidak bermanfaat. Tertawa itu tidak ada manfaatnya buat orang yang ingin dicandai. Olehnya itu, hati-hatilah kita, yaitu tertawa kepada orang. Jangan sampai tertawa kita menyinggung perasaan orang lain. Barang siapa yang dapat meninggalkan tertawa berlebih-lebihan, maka insya Allah, kata Umar bin Khattab, dia akan diberi perasaan takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia selalu akan bertambah-tambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Umar yang kelima kepada kita semua sebagai umat manusia, wa man taraka hubbud dunya munihal habbal akhirah. Barang siapa yang dapat meninggalkan humor, maka dia akan diberi hadiah berupa keindahan. Olehnya itu, wahai bapak-bapak sekalian,
banyak di antara kita tidak yaitu khusyuk pertemuan itu, tidak berkesan yaitu pertemuan itu, kalau dia tidak membuat lelucon-lelucon di muka kawannya. Apakah itu leluconnya Abu Nawas yang ditransfer ke dalam dirinya, atau lelucon apa saja? Maka ingat, wahai bapak-bapak sekalian, kata Umar bin Khattab, kurangilah, karena semua itu apabila kita meninggalkan humor yang berlebihan, maka akan diberikan berupa hadiah keindahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, pesan Umar radhiyallahu anhu, wa man taraka hubbud dunya munihal hubbatul akhirah. Barang siapa yang dapat meninggalkan dunia, maka dia akan diberikan hadiah berupa cinta terhadap akhirat. Banyak di antara kita, wahai bapak-bapak sekalian, terlalu cinta dunia, tetapi dia lupa akan akhirat. Dia yaitu memberikan perabot rumah tangga yang mewah, dia membeli yaitu kendaraan yang mewah, tetapi di saat itu dia lupa dengan akhirat, dia lupa salat, dia lupa meninggalkan yaitu pekerjaan-pekerjaan rutinnya apabila telah masuk waktu salat. Na'udzubillah min salik. Olehnya itu, wahai bapak-bapak sekalian, ingatlah dunia ini hanya sementara waktu saja, akhirat adalah kekal dan abadi. Yang selanjutnya, pesan yang keenam, wa man tarakal istiqal bi uyubi ghairi munihal islah bi uyubil nafsi. Barang siapa yang dapat meninggalkan memperhatikan aib orang lain, maka dia akan diberi kemaslahatan berupa penelitian terhadap aib diri sendiri. Banyak di antara kita, wahai bapak-bapak sekalian, senang sekali mengungkap aib seseorang. Dia senang membicarakan kesalahan-kesalahan orang. Dia senang yaitu membicarakan ghibah, seakan-akan dirinya lah yang paling hebat. Kata peribahasa, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tiada tampak. Kesalahan orang lain, walaupun hanya sekecil yaitu sarang burung, dia angkat ke permukaan sehingga kesalahan itu menjadi membumi atau mendunia. Sementara kesalahannya sudah sebesar gunung, masih juga dia mengatakan dialah yang paling hebat di muka bumi ini. Hati-hatilah, wahai bapak-bapak sekalian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami ciptakan manusia itu dalam sehina-hinanya bentuk. Pergunakanlah akal dan pikiran bapak-bapak sekalian apabila akan menggunjing orang. Pergunakanlah akal dan pikiran bapak-bapak apabila akan menghina orang. Apakah bapak lebih bagus dari orang yang kita hina? Bisa jadi orang yang hina itu lebih mulia dibanding dengan yang menghina. Olehnya itu, jagalah perasaan orang lain yang ada di sekitar kita. Pesan Umar yang terakhir kepada umat manusia, wa man taraka tajazzasu fi kaifiyati Allah Ta'ala munihal bara'ata minan nifaq. Barang siapa yang dapat meninggalkan penelitian secara mendalam tentang bagaimana wujudnya Allah yang sebenarnya, maka dia akan diberi hadiah berupa terhindar dari sifat munafik. Banyak di antara kita, bapak-bapak sekalian, yang bertanya kepada kita, terkadang orang tua kita, terkadang orang-orang yang dekat dengan kita, dia sengaja memuji kita, dia sengaja ingin mengatakan keimanan ini, keimanan orang ini sampai di mana. Lalu dia bertanya yang aneh-aneh, sekarang Allah di mana? Apa yang diperbuat oleh Allah? Lalu Allah sekarang apa yang diperhatikan terhadap kamu? Ini namanya penelitian yang terlalu mendalam, yang hampir melebihi, yaitu tentang bagaimana wujud Allah yang sebenarnya. Padahal Allah sendiri di dalam Al-Quran berkata, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakanlah,
sesungguhnya aku adalah dekat, lebih dekat dari urat leher. Artinya apa? Jangan kita terlalu dalam bertanya di mana Allah, ke mana Allah, apa yang diperbuat oleh Allah. Tetapi ingatlah, sesungguhnya Allah berkata, Allah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakanlah, sesungguhnya aku adalah dekat, lebih dekat dari urat leher. Artinya apa? Kita yakin dan percaya bahwa Allah itu akan selalu bersama kita dimanapun dan kemanapun kita berada. Kesimpulan daripada khutbah kami pada kesempatan ini, wahai bapak-bapak sekalian, dengan adanya nasihat Umar bin Khattab ini, mari kita renungkan di dalam diri kita bahwasanya ternyata Umar bin Khattab dia telah lama meninggal, tapi nasihat-nasihatnya itu selalu ada sampai saat ini dan sampai akhir zaman. Akhirnya segala kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Saya sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Akhirnya kami ucapkan barakallahu li wa lakum fil kitabil karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Barur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du wa ba'das salam. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagitukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa lahu yastajibu lakum wa la dzikrillahi akbar. Aqimissalah.